Kembali dengan materi kita untuk perilaku konsumen dengan subbab personal selling dan direct marketing. Menurut Churchill, penjualan pribadi itu atau personal selling didefinisikan sebagai sebuah komunikasi antar personal atau antar pribadi dalam mengidentifikasi apa sih kebutuhan dari masing-masing pihak yang keuntungannya itu untuk jangka panjang. Nah, eh, contohnya seperti ini. Seorang sales akan melihat atau mungkin sales mobil ya, dia akan melihat apa sih yang dibutuhkan oleh si calon pelanggannya ini atau calon konsumennya itu. Misal, dia ingin membutuhkan mobil yang untuk di dalam kota saja atau dibuat harian yang manuvernya bisa enak begitu daripada mobil besar, maka dia akan mengarahkan untuk membelikan mobil-mobil city car. Kalau memang kebutuhannya ada di daerah tambang, ya mungkin yang mobil dengan kekuatan yang besar yang bisa 4WD begitu. Entah itu ada yang Hilux atau mungkin dari pesaingnya yaitu Triton untuk Mitsubishi. Nah, terus ada juga menurut Berkowitz adalah aliran komunikasi yang tipikalnya adalah dua arah, di mana komunikasi ini adalah mempengaruhi keputusan pembelian oleh seseorang atau kelompok. Jadi seperti yang kita pelajari yang kemarin, ada yang namanya persuasi, itu adalah di mana seni untuk mempengaruhi orang agar sama-sama memiliki win-win solution, yaitu seseorang ini atau si calon pembeli ini akan menerima tawaran dari kita atau kelompok ini menerima tawaran pembelian dari kita dan mereka akan melakukan pembelian terhadap produk yang sudah kita tawarkan tadi. Nah, apakah ini bisa untuk jangka panjang? Ya, tergantung tadi dari caranya si salesnya itu atau wiraniaganya itu berkomunikasinya seperti apa. Nah, fungsi dari personal selling sendiri itu adalah memberikan pengetahuan yang luas kepada konsumen. Karena kita sebagai sales, kita diwajibkan memiliki product knowledge atau pengetahuan terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan itu apa saja yang ingin ditanyakan oleh konsumen, dan kita harus tahu. Lalu menjadi sumber informasi bagi perusahaan. Jadi informasi bagi perusahaan itu di mana kita sebagai wiraniaga ketika kita melakukan pembicaraan dua arah yang tadi, kita juga bisa dapat apa sih yang secara general dibutuhkan oleh konsumen. Lalu mungkin tipikal pembayarannya seperti apa, produknya bagaimana, ingin dilayani seperti apa, ada komplain atau tidaknya, terus cara penanganannya seperti apa, itu biasanya didapat oleh wiraniaganya sendiri. Kalau dari perusahaan itu kan agak susah karena perlu trik tertentu yang dijadikan perusahaan, makanya lebih murah kalau ada wiraniaga yang misalnya disuruh sekalian untuk ditanyakan, apa sih kendala dari produk ini, atau menurut Anda produk yang kita jual itu atau jasa yang kita berikan itu layak tidak? Nah, berikutnya untuk fungsinya sendiri adalah melayani konsumen dan juga menjual produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, strategi personal selling itu ada dari sales langsung ke pembeli, atau sales atau wiraniaga langsung ke kelompok pembeli, terus tim sales ke kelompok pembeli. Biasanya kalau sudah masuk ke tim penjualan dengan kelompok pembeli ini adalah yang tipikalnya adalah pemimpinnya sendiri yang akan melakukan presentasi begitu terhadap si kelompok pembelinya tadi. Terus penjualan dengan melakukan konversi. Kalau konversi di sini adalah kalau misalkan kita pernah ikut di dalam pasar, di situ ada penjualan kupon. Nah, itu dikonversi adalah
dijadikan barang. Jadi pelanggan kita itu melakukan pembelian dengan kupon, lalu kupon tersebut ditukarkan oleh barang yang diinginkan oleh si konsumen tadi. Lalu penjualan dengan melakukan seminar, ya modelnya sama seperti misalkan kalau kalian mengerti atau kalian pernah ikut produk promo-promo melalui Xiaomi gitu, itu kan juga mereka kadang melakukan promosi melalui media sosial. Nah, itu juga disebut adalah penjualan dengan melakukan di seminar. Oke. Kategorisasi dari tenaga penjual itu yang pertama ada deliverer atau kurir, ya pengantar, terus pencatat pesanan di mana order taker itu ada 2. Yang pertama itu ada inside, ada outside. Kalau order taker di sini bisa kalian lihat modelnya sama seperti yang ada di McD begitu. Terus missionary, nah di sini seorang sales tetapi juga yang bertugas membangun image bagus dari perusahaan dengan apa? Dengan mengedukasi pemakaian produknya itu seperti apa. Biasanya missionary di sini itu kebanyakan untuk alat-alat kosmetik. Terus teknisi, tenaga penjual memiliki pengetahuan teknis. Jadi kalau misalkan AC, pemasangan WiFi dan segala macamnya itu, mereka juga termasuk tenaga penjual tetapi bagian teknisi. Lalu untuk demand creator adalah tenaga penjual yang memanfaatkan cara-cara kreatif. Entah itu produknya berwujud dan tidak berwujud. Kalau yang ini bisa kalian lihat yang ada di TikTok, Instagram gitu. Mereka sedang live, ada produknya, atau mungkin juga mereka menginformasikan bahwa produknya tidak berwujud atau seperti itu. Dan mereka juga disebut sebagai demand creator. Lalu ada solution vendor, di mana solution vendor ini adalah mengatasi masalah perusahaan. Maksudnya begini, kalau tadi kelompok tadi itu sudah melakukan pembelian, lalu mungkin terjadi miskomunikasi atau ada keluhan dari pelanggan, maka solution vendor yang akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi di situ. Oke. Kalau untuk konteks di Indonesia, kelompok yang pertama adalah take order salesman, ya biasanya cuma hit and run atau beli putus begitu. Terus untuk yang kelompok 2-nya ada profesional, untuk kelompok 3-nya ada konsultatif. Konsultatif ini biasanya kalau kita lihat yang ada di bagian perumahan-perumahan gitu, sales-sales perumahan. Oke. Kalau di paradigma yang lama, itu sales hanya menjual, dan menjual. Tapi untuk paradigma baru, seorang sales itu harus mampu melihat kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Setelah itu baru menawarkan solusinya seperti apa. Entah melalui produknya, entah melalui jasanya, gitu. Jadi pemikiran dulunya kebutuhan dan keinginan dari pelanggan atau calon konsumen atau konsumen sendiri itu seperti apa, baru kita menawarkan solusi. Nah, jadi untuk yang paradigma baru itu, si pedagang niaga atau sales-nya itu mengidentifikasi kebutuhan, lalu memperkenalkan produk atau pelayanan yang dimiliki oleh perusahaan, terus membuat presentasi atau mungkin menjelaskan bahwa produk ini adalah seperti ini atau jasa kita seperti ini, lalu melakukan closing atau penutupan. Setelah mereka closing, mereka melakukan pembelian. Nah, si sales ini juga harus menawarkan offer after sales service. Justru layanan tambahannya di sini yang dilihat oleh pelanggan. Karena apa? Kebanyakan untuk yang pelanggan yang tadi atau paradigma yang baru itu ya sudah beli putus. Kalau hal yang terjadi adalah bukan pembelian jangka panjang, tapi pembelian jangka pendek.
Nah, kalau kita memunculkan offer after sales service atau menawarkan after sales, nah kebanyakan konsumen itu akan menganggap, wah berarti perusahaan atau mungkin si salesnya ini terkesan care terhadap si konsumen atau calon konsumennya tadi. Nah, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga penjual atau sales. Ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Kemampuan umumnya ya psikologi praktis, terus product knowledge, attitude-nya bagaimana, cara persuasinya bagaimana, dan time management-nya seperti apa. Ya, itu umumnya yang kita ketahui seperti itu. Lalu ada kemampuan khusus, bagaimana cara memprospek, bagaimana membuat target, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menjual, lalu bagaimana melakukan pelayanan yang bagus, terus mengumpulkan informasi yang berguna bagi dirinya maupun bagi perusahaan, dan mengalokasikan keseluruhannya tadi untuk digunakan secara tepat. Oke, lalu personal selling yang efektif itu seperti apa? Nah, harus ada pola rekrutmen yang dijalankan oleh perusahaan itu yang bagus. Jadi di situ bisa didapat bukan konsumen ya, sales yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Terus setelah didapat, ya akan ada latihan dan juga insentif-insentif khusus selama bekerja pada perusahaan, dan juga membuat iklim perusahaan itu yang semangat atau yang menantang untuk merangsang prestasi puncak dari seorang tenaga penjual. Bukan hanya disuruh jual terus nggak ada persentasenya atau insentifnya. Jadi di sini membangun, kalau misalkan mampu menjadi atau menjual 20.000 barang, ya nanti bisa naik atau bagaimana, itu terserah dari perusahaan sendiri. Nah, ini ada beberapa tools untuk promosi. Nanti bisa kalian pause videonya dan bisa kalian baca. Di sini ada advertising, ada sales promotion, ada publisitas, sama personal selling, di mana kita bisa melihat yang paling tinggi yang mana, yang paling bagus yang mana, gitu. Nah, lalu untuk konsep pemasaran langsung. Jadi, konsep pemasaran langsung itu adalah sistem pemasaran interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan. Kalau sekarang media iklannya ada di media sosial ya. Nah, di situ kita bisa langsung melihat bagaimana responnya, entah itu calon konsumen ataupun sudah konsumen kita biasanya, dan transaksinya di berbagai lokasi. Ada dua yang bisa dimasukkan dalam pemasaran yang langsung, yaitu direct order marketing, yang biasanya langsung berfokus pada pesanan pelanggan, dan juga direct relationship marketing. Fokusnya adalah hubungan jangka panjang dengan konsumen. Yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Ketika sebuah perusahaan atau memberikan atau mendirikan relasi yang bagus untuk konsumennya, maka yang akan terjadi adalah melakukan order, dan ketika dia sudah merasa nyaman akan melakukan repeat order. Apakah masing-masing itu bisa berdiri sendiri? Bisa, tapi kurang bagus hasilnya. Namun kalau bisa di-combine antara direct order marketing dengan direct relationship marketing, hasilnya lebih memuaskan atau bisa menunjang efisiensi dan efektivitas dari penjualan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Oke.
Bentuk-bentuknya apa saja? Ya, yang ada di hadapan kalian itu adalah model yang lama. SMS juga masih sering dipakai, fax mungkin saat ini sudah jarang, tapi mungkin ada beberapa kantor itu yang masih menggunakan. Internet, email, ya pemasaran via telepon pun masih sering ada. Nah, yang baru adalah media sosial. Tuh. Oke, keunggulannya apa sih? Nah, pemasaran langsung dapat diatur waktunya. Bisa jam 7 malam dia sendiri, terus bisa jam 10 pagi kalau misalkan targetnya ibu-ibu. Terus bahan promosi pemasaran langsung itu bisa langsung dibaca oleh si konsumen itu sendiri. Nah, kalau misalkan yang ada di TikTok itu kan kalau misalkan kita kepingin lihat yang jualan produk parfum, ya biasanya kita kan langsung ketik parfum di situ ya readership-nya yang dijual ya isinya parfum semua. Terus pesaing kan kesulitan membaca penawaran dan strategi pemasar langsung. Mungkin kalau yang sekarang untuk strateginya bisa langsung terbaca karena media sosial yang dipakai. Hanya saja bagaimana caranya untuk mengolah dari berbagai macam perusahaan itu ada spesifikasi atau spesialisasinya sendiri-sendiri. Terus pemasar dapat mengukur respon atas kampanye yang dapat menentukan mana yang paling menguntungkan. Apakah mereka jualannya di Shopee, apakah mereka jualannya di TikTok, apakah mereka jualannya di Instagram. Yang mana yang paling menguntungkan, gitu mungkin itu yang akan dipilih terus. Dan perusahaan yang mengenal betul-betul pelanggannya dapat melakukan custom dari produk, penawaran, pesan, cara pengiriman, dan pembayaran untuk memaksimalkan daya persuasinya pada pelanggan. Nah, ini direct mail di era web 2.0 yang saat ini sudah ada dan sekarang kita sedang bergerak di era web 3.0 di mana masing-masing itu sudah bukan sebuah modelnya kayak yang di hadapan kalian ya. Masing-masing bisa jualan sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Sekian untuk materi dari direct marketing dan juga personal selling. Kita akan ketemu lagi di materi yang akan berikutnya. Terima kasih.